total kewajiban 4.32.687.500 rupiah. Kemudian modal itu berasal dari simpanan pokok, yaitu 78.700.000 rupiah. Itu dari 787 anggota tadi. Simpanan wajib 1.017.970.000. Kemudian dana cadangan koperasi 19.954.797 rupiah. Dana cadangan risiko 32.534.250 rupiah. Ini yang sangat menggembirakan. Dari tahun 2019 hanya 16.446.750 rupiah. Kemudian SHU tahun 2020 ini 23.633.478 rupiah. Total modal sendiri adalah 1.172.792.525 rupiah. Ini neracanya. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan laba rugi. Yang pertama, pendapatan dari usaha, pendapatan operasional tahun 2020 ini mendapatkan penghasilan 579.946.540 rupiah. Ini adalah bunga pinjaman dari anggota, karena usaha kita adalah usaha simpan pinjam. Kemudian administrasi pinjaman anggota itu 16.047.599 rupiah. Kemudian jasa pelayanan lainnya, ini adalah dana dari uang pangkal yang anggota baru masuk itu 20.000. Kemudian ada penghasilan misalnya materai dan lain-lain, itulah terkumpul atau mendapat 3.879.200 rupiah. Kemudian kita punya rekening BRI dan mendapatkan bunga 522.620 rupiah. Sedangkan bunga dari Bank Sumsel 7.335.507 rupiah. Jumlah pendapatan yang kita dapat di tahun 2020 ini adalah 605.731.446. Ini memang belum tercapai yang kita targetkan dari rencana kerja kita. Kemudian biaya-biaya, beban bunga Sisuka tahun 2020 ini 43.014.000 rupiah. Beban bunga Sibuhar 58.564.759 rupiah. Beban bunga Simapan 1.136.463 rupiah. Jadi jumlahnya 102.715.222 rupiah. Kemudian beban perkoperasian, beban rapat anggota tahunan 220 juta rupiah. Beban transport kepengurusan adalah 120 juta. Kemudian beban paket bingkisan hari raya untuk anggota, pengurus dan seluruhnya 52 juta rupiah. Jadi jumlahnya 392 juta rupiah.
Kemudian beban-beban manajemen, beban administrasi dan umum, beban alat tulis kantor 8.570.000 rupiah. Kemudian beban cetak 8.744.000 rupiah. Beban utility atau rumah tangga dan konsumsi semuanya 27.837.300 rupiah. Beban listrik, telepon dan air 18 juta rupiah. Beban penyusunan inventaris kantor adalah 4.008.843 rupiah. Beban administrasi lainnya 17.427.693. Kemudian beban administrasi Bank Sumsel 1.561.207 rupiah. Beban administrasi BRI 171.723 rupiah. Beban pajak 1.062.000 rupiah. Jumlahnya 87.382.766. Jadi jumlah biaya adalah 587.988 rupiah. SHU setelah pajak adalah 23.633.478 rupiah. Itu perincian laba rugi dari Kodim Sejahtera. Kemudian data statistik. Data statistik dari kita tanggal pembentukan seperti diingatkan pada 2 April 2014 daerah kerja kita Kota Palembang dan sekitarnya, tapi ternyata sekarang sudah ada juga yang di luar Pulau Jawa. Kalau yang mengikuti tadi ada yang sudah ada di Kota Gudeg, seperti harapan Pak Rohili tadi menggunakan teknologi mereka setiap bulan transfer bisa berjalan. Kemudian pemeriksaan bulan ini kami di sini baik pengawas, bendahara dan ketua itu adalah 1 bulan sekali mengadakan pemeriksaan, yaitu bersama-sama untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kegiatan bulan ini adalah Desember 2020. Kemudian jumlah anggota saat ini sama dengan di depan tadi 787 orang. Itu sudah ada rinciannya di depan berapa laki-laki dan perempuan. Namun kalau nomor anggotanya kita sampai Desember itu sudah 1034 nomor induk anggotanya. Jadi sudah sampai 1034. 787 anggota itu mempunyai simpanan sampai dengan 3 miliar sekian gitu. Kemudian jumlah peminjam di bulan ini, itu maksudnya bulan Desember kemarin adalah 26 orang, itu 370 juta rupiah. Volume pinjaman Januari sampai dengan Desember itu sebanyak 294 orang, itu 3 miliar 528.500.000 rupiah. Sedangkan jumlah peminjam sejak pembentukan itu sudah mencapai 2.138 orang dan jumlah uangnya 17.941.671.000. Anggota yang masuk di Januari sampai dengan Desember, ini ada sedikit kekeliruan, yang benar yang di depan tadi. Kemudian yang keluar itu jumlahnya itu
tadi sudah disampaikan dengan Ibu Ketua bermacam-macam alasan keluar, ada yang karena kena PHK, ada yang karena pekerjaannya ditutup, dan lain-lain. Juga ada yang karena memang kita yang memberhentikan karena tidak patuh kepada aturan. Demikian laporan tentang keuangan dari Kopdit Sejahtera di tahun buku 2020. Sekali lagi kami ingatkan kepada anggota, jika sekarang mau menanggapi silahkan angkat tangan, nantinya kan sudah diberi kesempatan. Nah, tapi jika ada kendala silahkan, boleh tertulis, boleh menelpon semua pengurus, boleh datang ke kantor setiap hari. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Baik, terima kasih kepada Ibu Trisia yang telah melaporkan daripada laporan keuangan dari Kopdit Sejahtera tahun buku 2020. Selanjutnya, sebelum kita membacakan penutupan, kita langsung juga nanti sesudah laporan dari pertanggungjawaban pengawas itu nanti akan kita teruskan dengan program kerja dan RAPB tahun buku 2020. Kami persilakan kepada pengawas untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Kredit Sejahtera tahun buku 2020. Silakan Pak. Kita kasih dulu waktu dulu. Ya? Baik, para anggota yang mau merespon silakan ditunjuk jarinya atau Laporan pengawas dulu. berikutnya. Iya, Masuk. nanti. Oh, itu. Nanti sekalian menanggapi kan. Oh ya, baik. Ya, baik. Kepada Pak Muji silakan Pak. Terima kasih Ibu Ketua. Kami dari tim pengawas Kopdit Sejahtera akan menyampaikan pengawasan Kopdit Sejahtera tahun buku 2020. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, berkat rahmatnya saya pengawas dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban 6 dalam lat tahun buku 2020. Pengawasan dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama di bidang organisasi, Kopdit Sejahtera semakin dipercaya oleh para anggotanya, terlebih setelah mendapat badan hukum pada bulan Juli 2015 dengan nomor BH 379-B-H-7 Romawi 7 2015 dan nomor induk koperasi 167108001303. Kemudian surat izin gangguan dengan nomor 309-IG-R-6550 KPPT 2015 tanggal 30 Oktober 2015. Surat izin usaha perdagangan dengan nomor 305-TTM-8458-KPPT 2015 dan nomor TDP 060624400763 tertanggal 16 November tahun 2015 dengan jumlah anggota per Desember 2020 sebanyak 787 orang dengan pelayanan setiap hari dan bertempat di rumah Bapak Eko Asmoro, Jalan Brigjen Nusmir, Lorong Swadharma, Lembong Siarang. Yang kedua di bidang pendidikan, A. Untuk para calon anggota harus mengetahui tentang pelayanan koperasi kredit. Motivasi dan pendidikan dilaksanakan pada saat pelayanan transaksi. B. Rencana lomba mewarnai dan menggambar bertemakan koperasi sejahtera dalam rangka ulang tahun KKS tanggal 24 April 2020 yang lalu tidak dapat dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Lomba ini terlaksana dibatalkan demi keselamatan bersama. C.
Para pengurus bersama tim operasional juga telah memperbaiki sistem pelaporan keuangan sehingga makin baik, dalam artian makin kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan pelaporan yang berlaku umum. Yang ketiga, di bidang permodalan. Permodalan dikumpulkan dari anggota yang berasal dari A. Simpan pinjam simpan pokok per anggota Rp100.000 per Desember 2020 tercapai Rp78.700.000. B. Simpanan wajib per bulan per anggota Rp50.000 per Desember 2020 tercapai Rp1.017.970.000. C. Simpanan sukarela per Desember 2020 berjumlah Rp2.042.378.577. D. Menerima simpanan khusus berjangka per Desember 2020 itu berjumlah Rp405 juta. E. Simpanan bunga harian per Desember 2020 berjumlah Rp1.204.139.975. F. Simapan atau simpanan masa depan per Desember 2020 berjumlah Rp29.800.000. Ini sudah diikuti oleh 14 orang anggota. Yang keempat, di bidang usaha. A. Tahun 2020 telah melayani 294 peminjam sebesar Rp3.528.500.000. Hampir 70% itu peminjam untuk kesejahteraan dan 30% produktif. B. Bunga pinjaman 1,5% dari sisa hasil pinjaman. Maka pendapatan bunga tahun 2020 Rp577.946.540. C. Apresiasi yang tinggi perlu kita berikan kepada pelaksana harian Koperasi Kredit Sejahtera karena telah memulai menggalang dan mengelola Daperta atau dana pertanggungan anggota yang dikenakan pada setiap anggota yang meminjam sebesar 1,5% dari pinjaman maksimal Rp1 juta. Hal ini sudah ditetapkan dalam surat keputusan nomor 01/KKS/8 Dengan adanya Daperta ini, anggota peminjam mendapat nilai pertanggungan sebesar maksimal Rp10 juta hingga Desember 2020. Total Daperta yang berhasil dihimpun sebesar Rp57.485. Diharapkan di masa mendatang akumulasi Daperta ini dapat memberikan nilai pertanggungan yang semakin besar pula bagi anggota. D. Untuk kelalaian peminjaman 0,42%. Ada 3 orang dengan jumlah kelalaian Rp15.080.000. 5. Bidang administrasi. A. Untuk formulir perlengkapan transaksi keuangan harian, kemudian pelaporan bulanan, buku anggota, kartu simpan pinjam anggota, dan ATK selalu tersedia. Printer, lemari kantor, dan file kabinet dan meja kursi masih dapat berfungsi dengan baik. B. Komputerisasi sistem akuntansi masih tetap dijalankan dan diperbaiki, dilengkapi juga sehingga laporan yang dihasilkan pun masih akurat seperti laporan yang ada saat ini. Kemudian untuk pencatatan manual itu tetap dilakukan agar transaksi memiliki dokumen cadangan untuk mengantisipasi hilangnya transaksi data.
Dan kita juga mendapat predikat cukup baik dari Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Palembang secara keseluruhan. Perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan KKS yang dilakukan oleh pelaksana harian bersama pengurus berjalan dengan baik. Demikian laporan ini saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya atau Kita langsung dulu ke program merespon, sekalian. oh langsung. Ya. Oke, baik. Ibu Ketua minta langsung bacakan program. Baik, Ibu, dipersilakan. Terima kasih Bapak Mujiono dari pengawas yang telah memberikan laporannya. Untuk selanjutnya berita acara penghitungan kas fisik Koperasi Sejahtera. Boleh, silakan. Nah, dibacakan. Itu kan tampilkan aja kali. Tampilkan bisa kas Kas fisik, fisik. berita acara kas fisik. Berita acara kas fisik itu ditampilkan di layar, mungkin tidak perlu dibacakan. Itu dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2001. Itu adalah dilaksanakan oleh saya sebagai bendahara Teresia, kemudian Ibu Roslina sebagai ketua, dan Pak Mujiono sebagai pengawas, dan tidak terlupakan juga auditor internal kita selalu mendampingi di dalam pengecekan kas fisik. Mohon ditampilkan, semuanya bisa dilihat. Seperti yang tertera di layar itu, dan itu kami laksanakan setiap 1 bulan sekali bersama ketua, bendahara, pengawas, dan auditor internal kita. Oke, cukup mungkin. Saya silakan boleh. Baik. Baiklah Bapak Ibu, para anggota Koperasi Kredit Sejahtera, saya akan melaporkan mengenai untuk program kerja Koperasi Kredit Sejahtera 2021. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu bidang organisasi. Masih tetap seperti biasanya, kita akan menambah anggota baru sebanyak 150 orang. Kemudian rapat pengurus, kepengurusan itu masih seperti biasa 1 kali dalam 2 bulan. Lalu yang ketiga, menaikkan santunan dana sehat yang tadi 200.000 akan menjadi tahun 2001 ini mulai Januari 300.000 rupiah untuk anggota yang sakit maupun yang melahirkan sesuai aturan yang berlaku. Dua Rumawi bidang pendidikan masih seperti biasa, kita mengadakan sosialisasi kepada calon anggota per kelompok lembaga lain yang ingin menjadi anggota Koperasi Kredit Sejahtera. Yang kedua, mengikut sertakan pengurus dalam pendidikan perkoperasian yang dilaksanakan dari lembaga lain. Berikutnya, bidang permodalan. Yang pertama, kita akan meningkatkan saham dari 3.139.048.577 rupiah menjadi 3.750.000.000 rupiah. Yang kedua, meningkatkan kekayaan atau aset dari 5.205.496.718 rupiah menjadi 5.750.000.000 rupiah. Sedangkan bidang perkreditan atau usaha ini akan meningkatkan volume pinjaman dari 4.087.930.950 rupiah menjadi 4.500.000.000 rupiah.
Sedangkan bidang administrasi perkantoran seperti biasa tahun 2020 nanti juga kita akan mencetak kalender untuk anggota, anggarannya 10 juta rupiah. Selanjutnya rencana anggaran dan pendapatan dan biaya tahun 2021 kami silakan Ibu Teresia. Terima kasih Bu Ketua. Saya akan membacakan rencana anggaran pendapatan dan biaya dari Kopdit Sejahtera di tahun 2021. Yang pertama, bunga pinjaman. Kita mengharapkan akan mendapatkan bunga pinjaman 620 juta rupiah. Sedangkan administrasi pinjaman kita rencanakan untuk mendapatkan 25 juta rupiah. Sedangkan uang pangkal kita rencanakan mendapat 1.500.000 rupiah. Dan bunga bank dari 2 bank yang kita miliki kita mengharapkan mendapat bunga 10 juta rupiah. Sedangkan iuran pendidikan anggota kita harapkan mendapatkan 3 juta rupiah. Iuran pendidikan ini kita dapatkan dari anggota baru. Jadi hanya 1 kali selama menjadi anggota, yaitu Rp20.000 per anggota. Kita mengharapkan 150 anggota, maka kita inginkan mendapat dana pendidikan 3 juta rupiah. Kemudian biaya-biaya yang harus kita keluarkan direncanakan bunga sisuka kita 45 juta, kemudian bunga sibuhar adalah 50 juta, sedangkan rapat anggota tahunan di tahun 2022 nanti, artinya tahun buku 2021 itu kita rencanakan 225 juta rupiah, rapat kepengurusan itu 9.600.000 rupiah, transfer pelaksana harian itu 156 juta rupiah, konsumsi 25 juta rupiah, kemudian paket hari raya itu 50 juta rupiah, dana risiko 30 juta rupiah, hari ulang tahun Kopdit Sejahtera kita rencanakan 22.500.000 rupiah, dan pajak kita perkirakan selama 12 bulan adalah 3 juta rupiah. Dan perlu para anggota ketahui bahwa di masa pandemi ini kita mendapat bantuan dari pemerintah tidak membayar pajak dari bulan April sampai dengan bulan Desember ini kita diberi kelonggaran tidak membayar pajak. Itu kita terima kasih kepada pemerintah, khususnya yang mewakili kami mempunyai pengurangan pengeluaran. Kemudian biaya-biaya yang harus dikeluarkan, ATK kita rencanakan 17.500.000 rupiah, komunikasi 12 juta rupiah, cetak kalender 10 juta rupiah. Itulah rencana dari kegiatan ini di tahun 2021 ini. Saya tegaskan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, program khususnya dana sehat. Dana sehat iuran tetap seperti biasa Rp15.000, dipotong dari tabungan SS pada bulan Agustus, tetapi santunannya kita tingkatkan. Jika ini nanti di dalam rapat ini disetujui, semuanya menyetujui, akan dinaikkan menjadi Rp300.000. Jadi tapi berlakunya setelah rapat ini kita putuskan. Dan sekali lagi rapat ini kita putuskan belum hari ini, masih ditunggu 5 hari lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Tanggapan? Tanggapan. Baik, para anggota sekalian silakan jika ada yang respon mau memberikan tanggapan. Mulai tanggapan ini.
Dari tadi datang. Rapat. Apa namanya saya rapat. Pak Ngadino dari tadi. Mikrofonnya di Berjumlah. mikrofon Pak Ngadino bisa dimatikan. Udah ya. Ya. Baik, sekadar interaksi menanggapi laporan tadi bahwa saya pribadi itu cukup terharu apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Ketua dan Ibu Bendahara mengurusi seorang ibu yang tanpa sanak famili dan kemudian dicarikan jalan keluar untuk mendapatkan tempat yang layak di Podomoro. Itu bagi saya itu sebenarnya sudah melampaui tugas dari Kopdit Sejahtera sendiri. Dan ini tugas kerja kemanusiaan yang luar biasa menurut saya, dan ini cukup mengharukan, itu luar biasa. Dan saya pikir kita masih akan terus melakukan ini di masa depan, begitu ya Bu ya, jika ada yang kesulitan pasti. Dan itu memang bagi saya cukup menyentuh. Sesuai moto kita, saya susah kamu bantu, kamu susah saya bantu. Nah Itu moto kita. moto kita itu peninggalan Bapak Suradi. Dengan Bapak pendiri kita. Kamu susah saya bantu, saya susah kamu bantu gitu ya. Itu sambil jalan sambil menunggu ini ada yang merespon. Jika melihat juga di laporan pengurus hari ini, di angka yang sudah meminjam itu di 2.100 orang, artinya sejak berdiri masing-masing anggota ini sudah meminjam setidaknya 3 kali selama 7 tahun. Artinya ekonomi per anggota itu lumayan berputar ya. Jadi 3 kali pinjaman dalam kurun waktu 7 tahun. Jadi masing-masing anggota 3 kali dari angka di data statistik tadi. Ya baik, peserta, apakah masih ada tanggapan? Ada tanggapan? Kalau ada tanggapan nanti sampaikan bahwa pembagian itu mulai kapan kami Oke, silakan pada Ibu. tanya-tanya. Silakan Ibu yang mau. Ya, pada tanya-tanya. Ya, berikut informasi yang menarik dari Ibu Tres. Yang Terima ditunggu-tunggu. kasih para anggota yang saya banggakan. Selamat siang Pak Ngadino, maaf tadi tidak kelihatan. Seperti di depan tadi bahwa kita rapat hari ini diberi kesempatan 5 hari untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban pengurus di tahun ini, pengurus dan pengawas. Jadi kami beri waktu sampai dengan hari Jumat. Boleh datang, boleh telepon, boleh tertulis, silakan. Seandainya sampai dengan hari Jumat tidak ada yang datang atau tidak ada tanggapan yang masuk, maka kami hari Sabtu para pengurus akan kembali berkumpul dan secara resmi mengesahkan bahwa laporan pertanggungjawaban ini diterima. Dengan diketoknya palu nanti hari Sabtu, maka hal-hal yang para anggota tunggu-tunggu selama ini, mulai hari Minggunya, ini keunikan KKS, tidak ada hari libur, kita melayani 24 jam, jadi mulai hari Minggu, transport yang biasa kita bagi pada saat RAT, mulai hari Minggu nanti kita mulai dibagi. Cuman mohon jangan berkerumun, dengan sabar dan dengan bergilir, tenang saja, kapanpun tidak hilang dan tidak dikurangi. Dengan jumlah transport 140.000, kemudian yang biasanya paket sembako seharga 50.000, tahun ini
tidak pakai sembako karena untuk menghindari kerumunan, maka diganti uang 50.000. Jadi total para anggota menerima 190.000 per anggota yang memenuhi syarat. Karena ada yang tidak aktif, itu ada syarat-syaratnya. Cara mengambilnya, silakan mulai hari Minggu boleh datang dengan membawa buku anggota. Itu pengumuman yang sangat penting untuk anggota. Terima kasih yang sudah mendengar, yang belum mendengar diberitahu teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tres. Jadi para anggota ini tidak perlu berbondong-bondong di hari Minggu tanggal 8 nanti, tanggal 7 ya. Tidak perlu berbondong-bondong, jadi kita bisa mengambil uang transport itu bisa Senin, Selasa, jadi sepanjang tahun ini kapan ada waktu bisa diambil, jadi tidak perlu takut, tidak hilang, jadi tidak perlu berbondong-bondong, jadi tidak usah khawatir, jadi akan tetap dilayani oleh tim pelaksana harian di sini di kantor. Adakah dari lain yang mau merespon? Jika tidak, ini bisa nanti ditonton ulang. Bagi yang belum, silakan menonton ulang informasi ini di channel di YouTube-nya KKS. Dia akan diupload di YouTube, jadi masih bisa ditonton ulang. Oh, jam 11 kurang. Setengah 11 kurang 20. Tidak ada? Silakan ada, Bapak Ibu. Silakan mengangkat jari. Chat. Ada? Nggak ada chat. Ucapan aja. Kalau di chat ada. Cuma ucapan. Ya, jadi di poin 7 nih, pengesahan laporan pertanggungjawaban masih kita tunda hingga hari Sabtu tanggal 6 Februari, termasuk pengesahan program kerja dan rancangan anggaran rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun buku 2021 itu akan ditunggu hingga tanggal responnya akan kita tunggu hingga tanggal 6 Ya. tanggal 6 Februari. Tanggal 5, Pak. Oh ya 5. Tanggal 5, sampai tanggal tanggal 6 yang 5. kita ketok, Tanggal 6 akan kita ketok. tanggal 7 kita bagi. Tanggal 7 uang transportnya bisa kita bagi. Tidak ada. Ada beberapa. Ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Silakan dipotong saja. Silakan diinterupsi. Dari laporan ini kira-kira? Sambil jalan, saya sebagai sekretaris di sini juga akan menyampaikan sedikit outlook, setidaknya melihat peluang di 2021. Jadi sebagai rangkaian untuk menutup rapat kita hari ini, bahwa ada beberapa hal yang menonjol yang perlu saya tekankan di koperasi kita, bahwa di sistem pelaporan kita juga semakin rapi dan inisiatif-inisiatif dari pelaksana harian juga termasuk inovatif seperti yang Pak Rohili sampaikan tadi. Kita cukup inovatif dan antisipatif dengan menelurkan Daperma itu yang sudah digodok di pelaksana harian. Daperta yang dipotong 1,5% tiap anggota dan maksimal 1 juta per pinjaman. Pinjaman. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Pak Mujiono. Lalu artinya yang sudah disampaikan Pak Rohili tadi, kita sudah lakukan beberapa langkah. Mungkin soal yang lainnya nanti akan kita review lagi dari apa yang sudah disampaikan Pak Rohili. Mungkin ada yang terlewat, menjadi ide dan inspirasi untuk kami. Lalu yang kedua, masih di poin 1, kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Rohili bahwa nilai kita naik dari 73 menjadi 73 sebelumnya.
73, oh ya. 73 jadi 77 skornya. 73 jadi 77 artinya kita itu contoh sekali lagi kita bahwa kerja keras dan kerja sama yang baik itu di pelaksana harian itu luar biasa. Lalu yang kedua, saya akan mencoba untuk melihat ke depan soal pengaruh pandemi ini di ekonomi kita semua. Jadi suka tidak suka yang terjadi ini banyak terjadi di selama pandemi ini, hal-hal yang menyulitkan seperti banyak usaha yang tutup. Anggota kita yang dari Ramayana itu juga pengaruh, akhirnya beberapa yang jauh tempatnya itu terpaksa berhenti karena kita tidak bisa tidak tahu rumahnya dan mereka memutuskan secara pribadi untuk berhenti karena terpaksa. Ramayana ditutup lalu mereka pun berhenti dan ada beberapa yang masih bertahan untuk melanjutkan sebagai anggota di sini. Jadi kita berharap di tahun 2021 ini kita masih bertahan seperti yang tahun lalu. Kita tidak akan tahu pandemi ini kapan berakhir. Jadi kita masih berharap artinya mencari celah sebisa mungkin untuk di masa mendatang ini setidaknya bertahan sesuai tema yang kita rancang tahun ini. Jadi mempertahankan ekonomi rumah tangga kita. Jadi ada satu kisah lagi di Kopi Sejahtera ini, bahwa hanya dengan bekerja sama para anggota ini dapat mengatasi kesulitan ekonominya. Jadi ada contoh ini, saya sempat catat dari cerita Ibu Tres, bahwa tahun lalu di tahun 2020 ini saya mendengar ada kisah anggota yang sebut saja bernama A, kesulitan ekonomi, datang ke KKS menceritakan kesulitannya dan ngobrol-ngobrol lah dengan tim pelaksana harian di sini. Lalu ditemukanlah peluang yang mungkin untuk jual sayur dan makanan. Nah di KKS ini karena Bu Tres di sini kenal banyak, mempertemukan si A dengan si anggota kita juga si B, dan yang mempunyai akses untuk berjualan, mempunyai tempat untuk jualan dan mempunyai calon pelanggan. Jadi bekerjasamalah mereka, kemudian si A yang kesulitan ekonomi akhirnya dapat mentas meskipun di masa pandemi itu Bu Tres ya. Jadi ada contoh kejadian yang baik juga masih ada terjadi di kita, dan ini masih ada beberapa hal lain lagi, peristiwa lain nanti yang terjadi yang luar biasa hanya dengan bekerja sama di tim kita. Jadi kita cukup senang bahwa di sini anggotanya yang tidak terlalu banyak, jadi bisa saling kenal, jadi bisa gampang untuk saling mengenalkan satu sama lain, siapa punya kelebihan apa dan siapa yang membutuhkan apa itu bisa saling dipertemukan. Dan ini keunggulan menurut saya, ini keunggulan di operasi kredit kita. Ini hal yang indah menurut saya ya, hal yang indah terjadi di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Ya, jadi bagi para anggota yang mengalami kesulitan, jangan sungkan-sungkan karena di prinsipnya di koperasi ini kan prinsipnya keterbukaan dan kekeluargaan. Jadi terus terang saja. Jika kita berterus terang, jadi siapa tahu para pelaksana harian yang senior-senior ini bisa memberikan jalan keluar. Ya, jadi ada beberapa peristiwa lain ya seperti ibu yang oke, silakan Pak Rin, silakan. Ya. Mohon izin, Ya. terus saya mohon izin live. Ada kegiatan lain. Itu sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, terima kasih tadi kerja keras daripada pengurus ya. Nah, mungkin saya tambahin satu lagi. Selain kerja keras, ada kerja cerdas yang dilakukan oleh pengurus. Saya mengapresiasi pertama tadi seperti yang diulas oleh Mas Inom,
Ya, selain daripada tanggung jawab kita selaku pengurus, ada tanggung jawab selaku pribadi, tanggung jawab moral yang dilakukan. Mudah-mudahan tanggung jawab moral ini menjadi amal ibadah kita ya, khususnya pengurus dan koperasi PGRI Sejahtera yang berkaitan dengan salah satu anggota yang difasilitasi tadi ke rumah jumbo tadi ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Saya tambahin bukan hanya kerja keras, satu lagi kerja cerdas tadi. Terus yang kedua, silakan kepada anggota untuk memanfaatkan waktu 5 hari ini sebelum diketok palu. Jadi silakan para anggota untuk memanfaatkan waktu 5 hari ini memberikan tanggapan masukan. Terus yang ketiga, saya juga mengapresiasi walaupun kita rapat melalui media, hak-hak anggota masih tetap terakomodir. Ini yang kita harapkan. Kedepannya, seperti yang saya kemukakan tadi, mungkin kita akan lebih mantap lagi, lebih tertata dari sisi regulasi internal, karena situasi ini kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Berakhirnya ini tergantung daripada diri kita masing-masing untuk mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah. Dan terakhir, mungkin juga tadi saya lihat dari laporan pengawas ya, dari sisi legalitas, alhamdulillah itu sudah dilakukan. Tapi saya belum lihat berkaitan dengan izin usaha simpan pinjam sudah ada belum? Belum Pak, maaf. Mungkin Belum, setelah pandemi ini kali ya Pak. Ya, kita harapkan karena itu izin yang berkaitan langsung dengan koperasi kita sebagai kelengkapan legalitas kita pada hukum sudah ada. Dan satu lagi sekarang ini sudah ada beberapa tahun ini yang berkaitan dengan nomor induk berusaha. Itu berusaha itu berkaitan dengan sebagai pengganti daripada TDP. Itu bisa dilakukan melalui OSS, Online Submission System. Nah mungkin ini saja penutup dari saya. Mudah-mudahan pelaksanaan rapat pada hari ini berjalan baik. Semua aspirasi anggota bisa terakomodir secara keseluruhan. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para pengurus sekalian. Selamat siang. Terima kasih Pak Terima Reni. Kasih. Sama-sama. Kurang gitu. Masih ada surat izin Sudah izin usaha simpan pinjam. Oh gitu. harus ada. Memang sudah itu tapi kemarin Beda mau- dengan hisap, ada simpan anak. beda. Baik. Beda ya, ada lagi tapi kemarin itu sudah mau itu tapi terus Covid ini kami sudah nanti aja. Baik, itu sekalian direkam. Ayo, Tawaran sambil- lagi sama ya. kita masih ada yang- Sambil menunggu ya, silakan yang Ada mau yang merespon. menanggapi? Saya akan Yang teruskan dari lagi. Jogja, Jogja mau respon? Pak itu, Pak Yang dari Jogja, Pak Danang, Pak Ngadino, Adino, Pak Danang anggota ADOL itu mau kasih masukan. Pak Iya, Petrus, Maria. Pak Petrus, Pak Petrus Yang yang dari dari Jakarta mau kasih masukan. Pak Petrus. Ya. Ya, Danang. Kalau Oke, mau Danang mau kasih masukan. Pak Petrus mau kasih masukan, Pak Petrus Isak. Sudah anu kalau Kadung direkam. Bu. Danang ada Mas Danang? Sungguh, sebentar. Belum aja. Ya, sudah ada apa-apa. Oke, sambil jalan ya. Silakan potong saja kalau nanti mau ini. Saya akan Pak Ishak, enggak? Aisyah paling rajin Belum. pertama Enggak, sekali. belum. Oke. Baik, yang ketiga akan saya sampaikan itu ada beberapa jebakan di tahun 2021 ini khususnya untuk kita anggota koperasi. Yang pertama itu soal pinjaman online. Jadi saya baca pinjaman online di Indonesia itu sudah mencapai triliunan. Jadi artinya itu yang punya duit dan membuka aplikasi online pinjaman
itu akan semakin banyak duitnya gitu kan. Artinya jangan sampai kebecok. nah itu ya. Artinya ada juga yang namanya sama dengan koperasi sejahtera ya. Ada yang namanya sama dan kemudian mereka menawarkan pinjaman tapi itu berbeda dengan kita. Kita Tidak. syukurnya kita sudah saling tahu ya. Kita tahu bagaimana sistem yang ada di koperasi kredit sejahtera. Jadi ada yang seperti itu. Jadi tolong diperhatikan bahwa jebakan-jebakan pinjaman online di aplikasi itu sangat mencekik ya. Nanti kalau kita tidak mampu membayar, mereka akan menelpon, men-SMS dan meneror. Dan itu banyak kejadian. Ada lagi yang nakal misalnya. Jadi dia mengisi formulir dan memasukkan nomor telepon kawannya yang tidak tahu menahu. Dan kawannya itu yang ditagih gitu kan. Dan kadang bahasanya juga tidak enak. Jadi bahasanya maki-maki segala macam itu. Jadi itu tolong diperhatikan untuk para anggota. Itu salah satu jebakan di tahun 2021. Melihat di 2020 mereka berhasil menggelontorkan triliunan, seingat saya di atas 6 triliun. Artinya itu luar biasa ya, yang menjadi, saya berani menyebutnya itu menjadi korban rentenir online ya. Itu cukup mengkhawatirkan. Lalu yang kedua itu soal investasi online ya. Investasi online ini juga banyak bertebaran, baik itu di aplikasi belanja maupun di aplikasi online lainnya, itu banyak ada investasi online. Dan itu kita harus berhati-hati, ya harus berhati-hati. Tidak ada ceritanya kita mau kaya cepat, gitu. Mau mendapat untung cepat itu tidak ada ceritanya. Jadi kalau ada yang menawarkan itu artinya bisa dikatakan di atas 60% itu pasti menipu. Pasti menipu. Dia akan hanya menggalang dana saja kemudian melarikan diri dan berlindung di balik banyak hal, seperti ada yang terakhir mengatasnamakan koperasi juga. Kalau tidak salah Indo apa gitu ya. Nah, itu ada nama Indo-Indonya depan itu, jadi akhirnya juga tidak selesai. Dia cukup kuat, repot, jadi dibuat yang punya duit nanggung-nanggung ini misalnya 10 juta kita simpan ya sakit juga gitu kan ya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan investasi seperti itu ya. Jadi hanya menurut saya nilai-nilai yang sudah ada di sini, yang sudah ditunjukkan oleh para senior kita, bahwa ada kerjasama ya, kerjasama dan keterbukaan kekeluargaan itu kita sudah tunjukkan di sini. Saya pikir itu bisa cukup menjadi pegangan kita ke depan dalam melangkah di masa sulit ini. Ya, kita harapkan bisa segera berakhir dan kita berharap juga kita masih bisa bertahan bersama-sama ya. Nah, lalu keempat, soal peluang di masa krisis ini. Jadi saya mereview sedikit tentang produk di Sejahtera. Jadi ada yang namanya simpanan anggota. Jadi banyak yang belum tahu di sini ada simpanan pokok, wajib dan swakarsa. Sukarela, swakarsa ya. Jadi sukarela itu bukan hilang, artinya sukarela itu menentukan besar kecilnya pinjaman yang akan kita dapatkan. Karena yang namanya wajib itu kan tetap ya, 50.000 Bu. 50.000. Artinya kalau kita memperbesar di sukarela, kita mempunyai kesempatan atau mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman. Taruhlah misalnya di sukarela kita sampai 2 juta. Artinya dari akumulasi itu misalnya total itu misal 4 juta, artinya kita bisa pinjam untuk pertama saja kita bisa sampai di 6 juta ya. Jadi di angka sukarela ini untuk memperbesar angka pinjaman, jadi kelipatan pinjaman kita. Nah, di masa pandemi ini tentu masa sulit ya, Kita hanya punya pilihan, yaitu pertama kita investasi itu dengan menabung. Jadi tidak berapapun penghasilan kita potong dengan konsumsi hari-hari, lalu sisanya kita simpan. Bisa di sini untuk kita siapkan di masa mendatang ketika situasi membaik, kita bisa pinjam dan kemudian melakukan aktivitas ekonomi lebih besar, lebih cepat. Atau juga bisa di Sibuhar sini. Jadi kalau kita butuh perputaran uang yang lebih cepat bisa ditarik,
ini di Sibuhar. Jadi kita bisa simpan tarik di sini. Bagi anggota tentu tidak asing lagi ya di Sibuhar itu. Kalau di sini ini tidak bisa diambil, yang namanya wajib sukarela itu tidak bisa diambil kecuali keluar. Nah, kecuali keluar itu tidak bisa diambil. Jadi karena ini untuk kepentingan jangka panjang. Jadi koperasi ini kita menjadi anggota CU ini di koperasi ini tidak untuk berpikir jangka pendek. Jadi pilihan kita di masa sulit inilah hanya investasi dengan menyimpan uang ya. Investasi kita di sini. Menyimpan modal dulu, memupuk modal. Jika mampu. Jika tidak ya kita lakukan kewajiban kita saja bulanan. Dan aktivitas sehari-hari kita bertahan hidup. Ya, mencari makan dan aktivitas konsumsi harian umum yang bulanan kita pasti keluarkan. Lalu yang ketiga, kita punya produk yang namanya Simapan. Di sini kita menyimpan 5 tahun, besarannya 100.000 dan pelipatan. 100.000 dan pelipatan itu kita menyimpan per bulan selama 5 tahun. Lalu kita endapkan selama 5 tahun, tidak boleh diambil. Lalu setelah tahun ke-10 baru bisa kita ambil dengan jumlah 10 juta rupiah. Artinya 5 tahun itu kita menyimpan 6 juta, lalu kita tinggalkan, kita simpan sampai di tahun ke-10 baru kita bisa ambil berjumlah 10 juta. Artinya kalau dihitung rata-rata per bulan kita dapat 1 juta. Itu untuk 100.000 per bulan. Itu kalau kita mau investasi di sini. Boleh dibandingkan dengan investasi lain ya. Ini di laporan keuangan juga kita sudah potong sudah kita alokasikan ya Sudah. untuk dana bunga ini. Iya, sudah setiap bulan. Sudah setiap bulan. Jadi para anggota bisa memantau dari laporan keuangan ini bahwa investasi kita ini cukup transparan ya. Jadi tampak berapa anggota yang memakai ini baru 11 ya. 14. Baru 14 orang. Nah, jika memungkinkan, ini saatnya kita investasi di koperasi kita. Jadi ada 3 ya. Ini yang wajib, ini yang Sibuhar, dan ini yang Simapan. Ya, 3 ini. Yang kedua, kita investasi pengalaman ini. Jadi ada dari para ahli ekonomi itu mengatakan bahwa ini kalau mau memulai usaha investasi, kalau kita mempunyai cukup dana atau kita mempunyai cukup kekuatan untuk memulai satu usaha, kita bisa memulai dari sekarang. Artinya di masa sulit ini kita bisa memulai langkah pertama. Dikala banyak orang lain mungkin tiarap ya, tidak mampu, takut segala macam, nah kita bisa memulai. Tentu kita mengukur ya dengan berkonsultasi dengan pelaksana harian di sini, nanti akan ditemukan seberapa yang mampu kita lakukan itu dengan keterbukaan tadi, seperti yang dilakukan banyak anggota tadi ya, peristiwa-peristiwa yang indah tadi. Jadi bisa terbuka di sini. Jadi investasi pengalaman ini setidaknya kita sudah melangkah. Kalau menurut pengetahuan umum, yang paling gampang sekarang yang duitnya paling cepat muter, yaitu makanan biasanya ya. Nah itu. Jadi untuk cepat muter tentu harganya tidak terlalu tinggi kalau sekarang. Jadi hanya istilahnya itu laris manis Tanjung Kimpul ya. Jadi barangnya laris, untungnya ngumpul. Nah, jadi istilah kata uji wong kita tuh cara wong Cina ini kan kalau berjualan ngambil untung dikit baik kan. Tapi banyak lancar yang lancar. Kita pakai filosofi dagang Cina pula kita belajar ya. Jadi dia pakai macam itu, dia ngumpul ada simpan, nah perputaran tuh pakailah. Jadi Kopdit Sejahtera ini dipakai untuk kita memutar roda ekonomi. Terbukalah apa yang mau dilakukan dengan Ibu Tres dan Bu Ros di sini. Tentu mereka akan memberikan pandangan yang terbaik berdasarkan pengalaman ya. Jadi bertukar pikiran. Nah, anggota sekalian, silakan potong saja kalau yang mau merespon ya. Jadi itu keempat hal yang bisa saya review dari apa yang sudah dilaporkan dan kira-kira ke depan apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai anggota. Yang 11 selesai. Oh iya. Ya,
Adakah respon? Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang kelima, kita juga perlu waspada ya, Pak Rohili mengingatkan tadi, kita taat di protokol kesehatan ya, karena kita tidak tahu bentuk virus ini tidak nampak, jadi kita taat protokol kesehatan, jangan sampai membawa penyakit ke orang-orang tersayang dan orang dekat kita, orang kenalan kita. Jadi tetap dijaga jarak, memakai masker ini wajib, lalu mencuci tangan ya. Kalau sakit tidak usah keluar, demam itu apalagi tidak usah keluar, supaya orang-orang yang kita kenal pun tidak katakanlah kalau kita ternyata terinfeksi tidak menular ke yang lain ya. Dan yang kita waspada juga supaya yang orang lain mungkin yang tidak disiplin tidak menularkan penyakit itu ke kita gitu ya. Jadi 3M ini wajib. Jadi saya ulangi lagi dari Pak Rohili tadi bahwa kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Jadi kita tetap perlu waspada. Ya, para anggota sekalian yang budiman, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap waspada di tahun 2021 ini. Dan kita harapkan semakin dapat terbuka dan bekerja sama di antara anggota, difasilitasi oleh pelaksana harian di sini, yang setiap hari ada di sini bisa diajak bicara. Semoga kita bersama-sama bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat ya. Dengan selamat, dan kita mungkin bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan lebih baik di masa depan. Seperti yang sudah saya paparkan, mungkin ada kurang dan lebihnya itu bisa ditambahkan di respon di YouTube, di komentar ya. Baik, jika tidak ada, kami tunggu sampai 5 hari ke depan gitu Bu ya. Kita tutup aja. Oh baik, ya baik, untuk ini kita tutup, kita serahkan waktu kepada Ibu Ketua. Silakan Bu Rosina. Baik, terima kasih Mas Ino. Bapak Ibu anggota Koperasi Kredit Sejahtera yang saya hormati, di tahun 2021 ini dengan masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir ini, kami mengharapkan agar seluruh anggota Koperasi Kredit Sejahtera tetap optimis di dalam menjaga ekonomi rumah tangganya tetap berjalan dengan baik. Tentu saja kami paham berbagai kesulitan yang dialami oleh anggota Kredit Sejahtera sekalian. Karena itu kami mengajak kita sekalian bersama dapat mencari dan menemukan peluang di tengah-tengah berbagai kesulitan itu. Peluang agar tetap dapat dipertahankan, bahkan kita mungkin meningkatkan kehidupan ekonomi rumah tangga kita sekalian. Kami yakin kita dapat mencapai hal tersebut bersama-sama. Hal ini dapat mencapai dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara anggota dan pengurus Kredit Sejahtera. Menjaga kebanggaan, menjadi kebanggaan kita bersama jika kehidupan ekonomi anggota dapat bertahan bahkan berkembang di masa sulit seperti saat ini. Karena itu artinya kita tumbuh dan berkembang bersama. Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Kredit Sejahtera dan pengawas tahun 2020 ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian anggota peserta rapat sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama lagi. Oke, baik. Kita foto bersama lagi. Untuk Buka peserta semua kamera. buka semua kamera, silakan. Kameranya dihidupkan. Kita akan berfoto bersama di penutupan. Buka masker. Ya, buka masker sebentar. Bisa. Silakan berfoto ya, Pak Agus ini. Mungkin foto karpetnya ini. Oke. Dia ada. Ada Ririn. Gengnya Pak Ranti dua. Iya. Tuan rumah yang Ya. mana? Austrinya mana? Oke, siap. Nah, Betul. Siap ya, kita berfoto. dan Wah, Audrey ya, Nadia. Ya. Antri dan tinggal. oke, satu. Mundur dikit Audrey, mundur dikit Audrey. Ya, oke. Ya. Siap. Hitung
sekali lagi. Dadah. Pakai jempol. Itu Tahan-tahan. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mana Mama Audrey? Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Pak Petrus, Pak Ngodino. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus, Pak Pak Agus. Agus, Audrey, Lilin, Danang. Ya. Sampai Ya, ketemu. sampai jumpa. Pak Marwanto, Ya. Pak Solidi. Pak Petrus. Pak Suhidi, Biar sampai. Pak Solidi ada, Pak Agus Kurniawan, Pak Suhidi, Pak Agus, mana si Sebairi tadi? Nah, Marwanto. Pak Silvan. Ya. Nah itu Pak Petrus buat cocoknya. Ayo, Pak Petrus, cocoknya masuk ke anggota dah. Oke. Oke. Terima kasih. Ya. Udah. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sama-sama.